Halo Mirsa, selamat pagi. Perampokan bersenjata api terjadi di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku menggasak tas berisikan uang 25 juta rupiah dan sempat menembak korban. Saya Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Kita mulai informasi pertama Mirsa, satu dari dua pelaku begal di Kabupaten Lampung Utara tewas di amuk massa. Aksi pelaku merampas motor menggunakan senjata api gagal setelah terpergok oleh warga. Evakuasi pelaku yang selamat berlangsung dramatis di tengah kepungan ratusan warga. Ratusan warga menghakimi dua pelaku begal yang kepergok saat beraksi di Desa Abung Joyo, Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Massa yang emosi mengepung pelaku yang sempat diamankan puluhan anggota polisi yang cepat datang ke lokasi. Satu pelaku tewas di amuk massa di lokasi kejadian, sementara evakuasi satu pelaku lain berlangsung dramatis di tengah kepungan warga. Korban menyebut dibegal saat dalam perjalanan pulang, kedua pelaku memepet dan mengambil paksa kunci motornya dan sempat melepaskan tembakan ke arah korban. Korban yang berteriak mengundang kedatangan warga hingga menangkap kedua pelaku yang juga sempat melepaskan 2 kali tembakan. Diikutin sama dia. Gak lama itu saya dipepet, kontak dimatiin, saya jatuh. Setelah itu dia nembak karena saya lari. Untung ada orang yang bantuin saya. Pelakunya 2 orang, satu meninggal, satu diamankan kepolisian. Masyarakat kami yang ditembak. Dari kejadian ini, petugas mengamankan barang bukti senjata api dan senjata tajam serta motor dari pelaku. Senjata tajam atau senjata api? Pelaku menggunakan senjata tajam dan juga senjata api. Pelaku yang tewas telah diserahkan pada keluarga. Polisi masih mengamankan lokasi kejadian guna melakukan penyelidikan lebih lanjut termasuk dari aksi massa. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan melaporkan. Aksi perampokan bersenjata api terjadi di siang hari di kawasan perumahan Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku menggasak tas berisikan uang 25 juta rupiah yang dibawa korban dan sempat menembak paha kanan korban. Aksi perampokan ini terekam kamera CCTV. Kamera CCTV ini merekam aksi perampokan bersenjata api yang terjadi di siang hari di kawasan pemukiman Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara. 4 pelaku menggunakan 2 motor langsung menodongkan senjata api, merebut tas berisi 25 juta rupiah dan sempat menembak paha kanan korban. Keluarga menyebut perampokan terjadi setelah korban mengambil uang dari ATM untuk upah karyawannya. Diduga pelaku telah mengincar dan membuntuti korban. Korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Korban diketahui rutin tiap minggu pergi ke ATM mengambil uang tunai dengan waktu yang berbeda-beda. Itu kan ngambil uang dari bank BCA, lokasi dekat sini. Nah, sehabis itu pulang ke rumah, langsung dijegat oleh 4 orang dengan 2 kendaraan bermotor. Nah, sempat ada aksi perlawanan waktu direbut tasnya, langsung ditembak di tempat paha kanan. Keluarga telah melaporkan aksi perampokan yang terjadi di depan rumah ini ke Polsek Pademangan dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Lantaran meresahkan warga, pria diduga pencuri spesialis tiang jemuran ditangkap dan dihakimi massa. Sebelum diserahkan ke polisi, warga sempat mengikat pelaku agar tidak kabur. Pemuda berinisial W, pelaku pencurian ini diikat oleh warga usai aksinya mencuri tiang jemuran kepergok massa. Aksi pelaku diketahui setelah warga melihat rekaman CCTV mendapati pelaku menggasak sejumlah tiang jemuran bernilai jutaan rupiah menggunakan becak motor. Warga yang kesal dan emosi dengan aksi yang telah meresahkan ini langsung menghakimi pelaku hingga babak belur tak berdaya.
Sebelum diserahkan ke polisi, warga sempat mengikat pelaku agar tidak kabur. Dari penyelidikan, pelaku kerap beraksi bersama rekannya, menggasak sejumlah tiang jemuran warga, serta barang berharga lainnya. Dalam aksinya, pelaku juga dikenal sadis dan tak segan melukai korbannya dengan senjata tajam jika melawan. Atas nama W yang diduga sering melakukan aksinya di Jalan Krakatau Simpang Bambu. Karena sering melakukan aksinya melakukan pencurian seperti jemuran dan lain-lain, masyarakat merantai. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan, polisi masih memburu rekannya yang kabur. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa melaporkan. Polisi membekuk seorang pria yang mengaku sebagai anggota BIN dan anggota Polri. Dari tangan pelaku dapati sejumlah barang bukti, diantaranya kartu anggota BIN palsu, kartu anggota Polri palsu, dan senjata api jenis airsoft gun. R diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan setelah kedapatan mengaku-ngaku sebagai anggota BIN dan anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Dari tangan pelaku ditemukan sejumlah bukti seperti kartu anggota BIN, kartu Polri, dan baju polisi palsu, serta senjata api jenis airsoft gun. Pelaku diamankan di salah satu kafe di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Polisi pun mengimbau warga yang menjadi korban pelaku untuk segera melapor ke polisi. Dari proses penyelidikan dan keterangan saksi, pelaku telah melakukan aksinya sejak 1 bulan terakhir. Kita sudah amankan di sini ada airsoft gun menyerupai Glock ini di sini. Kemudian ada beberapa atribut yang menegaskan bahwa dia seolah-olah sebagai aparat. Pelaku melancarkan aksinya setelah di PHK dari tempatnya bekerja dan pernah bercita-cita sebagai anggota polisi namun gagal di tahun 2013 lalu. Pelaku bakal dijerat pasal penipuan dan undang-undang darurat dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Mista seorang wanita pengendara motor tewas setelah terlibat kecelakaan dengan truk di jalur Pantura. Diduga korban kurang konsentrasi saat berkendara hingga tersenggol becak dan terjatuh ke kolong truk. Korban tewas usai mengurus akta cerai. Warga di jalur Pantura Jalan Jenderal Sudirman Brebes dikejutkan dengan kecelakaan yang menewaskan seorang wanita pengendara motor. Korban Salmi, 47 tahun, meregang nyawa setelah terlibat kecelakaan dengan truk di depan Pasar Induk Brebes. Kecelakaan terjadi saat korban berboncengan dengan tetangganya. Di lokasi, pengendara diduga kurang konsentrasi hingga terserempet becak dan masuk ke kolong truk yang ada di sebelahnya. Tetangga korban yang selamat menyebut kecelakaan terjadi saat dalam perjalanan pulang usai korban mengurus akta cerai. Korban diketahui mantan TKW di Arab Saudi yang hendak menikah lagi usai lebaran ini setelah bercerai dengan suaminya. Dari sana? Ya dari sana. Bapak, ya terus tahu-tahu gimana? Terus saya berjalan aman-aman saja. Iya, Pak. Terus kemudian ada mobil berdiri di situ. Iya. Terus si becak, sebetulnya becak jangan jalan, berhenti dulu. Si becak langsung ngambil. Akhirnya kesenggol. Senggol tukang becak. Oh ini. Iya. Terus tahu-tahu jatuh. Jatuhnya ke arah mana? Jatuhnya ke arah kanan. Jenazah korban dievakuasi petugas ke RSUD Brebes. Motor korban dan truk yang terlibat kecelakaan telah diamankan polisi. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit laka lantas Satlantas Polres Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. 1 bus Transjakarta dan 3 sedan ludes terbakar di Polbus sementara Mampang, Jakarta Selatan. Diduga api berasal dari panel kelistrikan bagian mesin mobil yang korslet usai dipakai beroperasi. Api dengan cepat berkobar membakar 1 unit bus Transjakarta jurusan Jakarta Bogor yang terparkir di pul sementara di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.
Kobaran api ini juga menyambar ketiga mobil sedan yang berada di sebelah bus hingga ludes terbakar. Petugas yang cepat datang langsung berupaya memadamkan api. Menurut petugas, api diduga berasal dari panel listrik saat kondisi bus terparkir usai beroperasi. Api baru bisa dipadamkan setelah 30 menit petugas berjibaku menjinakkan api. Yang terbakar ternyata bis udah cukup besar. Satu bis yang terbakar, satu sedan, dua mobil, satu unit, empat mobil sedan. Jadi, Pak, dugaan sementara penyebabnya apa sih, Pak? dari korsleting panel listrik ya, panel kelistrikan. Tak ada korban jiwa namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Menjadi korban perceraian, bocah perempuan 5 tahun dianiaya ayah kandung, direkam dan dikirimkan ke ibunya. Korban hanya diam saat dianiaya, namun memeluk erat seorang poluan saat diselamatkan. Sergap segera kembali sesaat lagi.